Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak-anak kami yang kami banggakan dan yang kami cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar berharap dan berdoa kepada Allah kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pak Ibu yang kami muliakan, hari ini merupakan Selasa pertama di bulan Muharram, juga Selasa pertama di tahun 1445 Hijriah. Di awal penyampaian kami subuh ini kami ingatkan kita bulan Muharram termasuk bulan haram. Jadi ada bulan-bulan yang diistimewakan dalam agama kita Bapak Ibu, di antaranya bulan haram ini. Juga ada tanah yang diistimewakan dalam agama kita, ada tanah haram. Di tanah haram itu Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik pahalanya lebih besar di luar tanah haram. Kalau kita berbuat kesalahan, balasannya, sanksinya juga lebih besar di luar tanah haram. Begitu juga dengan bulan haram ini Bapak Ibu. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan haram besar pahalanya di luar bulan haram. Begitu juga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan haram besar pula sanksinya di luar bulan haram. Di bulan haram itu Bapak Ibu 3 berturut-turut, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, ingat Bapak ya, bulan Rajab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, itu Muharram. Itu 4 bulan haram. Ketika itu hati-hatilah berbuat kesalahan Bapak Ibu. Ketika itu banyaklah berbuat kebaikan. Sekarang Ibu datang sekarang ini salat subuh berjamaah di sini, besar pahalanya di luar bulan ini Bapak Ibu. Maka orang-orang dulu, orang jahiliyah itu Bapak Ibu ya, jahiliyah ini ya, mereka tidak bertengkar, tidak berperang di bulan haram ini. Ketika mereka bertengkar antara kubu ini dengan kubu ini, ketika masuk bulan haram mereka berhenti, gencatan senjata selama bulan haram. Begitu juga Ibu, kalau ada bertengkar sama Bapak, gencatan senjata dulu selama bulan haram. Kalau bisa gencatan senjata di setiap bulan. Nah, itu pengantar pagi ini Bu. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi itu surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Ini perintah Allah kepada kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami mampu melaksanakan perintah ini. Bapak Ibu juga mampu melaksanakan perintah ini. Apa kata Allah Bapak Ibu? Bacalah kitab Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab, dari Al-Quran ini. Jadi membaca Al-Quran merupakan kewajiban kita Bapak Ibu. Dan Al-Quran ini Bapak Ibu sumber petunjuk agar kita ikhlas, agar kita bertakwa, agar kita sukses. Bayangkan Bapak Ibu ya, orang untuk sukses itu mereka mau membayar banyak untuk mendatangi mentor-mentor dari Jakarta, dibawa ke hotel, kemudian diadakan seminar sukses, datang orang bayar berapapun orang bayar Bapak Ibu. Dan sukses dari mentor itu belum tentu sukses, belum tentu garansi lagi Bapak Ibu. Suksesnya kalaupun sukses mungkin dunia, tapi Al-Quran Allah menggaransi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab digaransi di Allah petunjuk bagi orang yang sukses. Takwa itu sukses Bapak Ibu. Takwa itu sukses dunia sekaligus sukses akhirat.
Kalau untuk sukses di dunia tadi, yang belum tentu sukses lagi Bapak Ibu, kita bayar banyak di hotel seminar. Sementara untuk sukses yang digaransi oleh Allah, kita yang dibayar ketika membacanya. Kita baca Al-Quran ini Bapak Ibu, kita tidak perlu bayar. Kita yang dibayar oleh Allah. Dibayar dengan pahala. Dibayar dengan ketenangan. Jadi kalau kita sudah baca Al-Quran, tenang kita Bapak Ibu. Pastikanlah itu Bapak Ibu. Karena sudah ada orang-orang di Jepang itu Bapak Ibu, mereka melihat suasana air yang ada di gelas. Mereka letak gelas sini air, kemudian mereka bunyikan musik yang sederhana, musik yang keras, musik yang lembut. Ya, setelah itu mereka lihat molekul-molekul yang ada di air itu, musik yang lembut itu lebih nyaman, lebih bagus molekul-molekul airnya. Penemuan orang Jepang ini disampaikan ke khalayak ramai dan dikatakan, janganlah dengar musik-musik yang keras, dengarlah musik-musik yang lembut. Kalau musik-musik yang keras itu keras hati kita, sudah kami buktikan, kata ilmuwan Jepang yang tidak muslim. Jadi ilmuwan muslim, dia coba juga yang diterapkan oleh Jepang ini, musik lembut, musik keras, ditambahnya dengan Al-Quran Bapak Ibu. Dibacakan Al-Quran dekat situ. Dan setelah dilihat molekul-molekul air yang di musik yang lembut tadi yang bagus itu, dibandingkan dengan baca Al-Quran, jauh lebih bagus lagi Al-Quran Bapak Ibu. Sementara 2/3 tubuh kita isinya air Bapak Ibu. Maka orang yang membaca Al-Quran, air yang ada dalam tubuh kita, apakah itu darah, maka molekul-molekulnya akan sehat Bapak Ibu. Luar biasa, kita baca Al-Quran, kita tenang, kita sehat, kita dapat petunjuk. Nah, maka mulai sekarang Bapak Ibu, jangan pernah ada hari berganti yang kita tidak baca Al-Quran. Dan alhamdulillah kami melihat kebiasaan kita di sini luar biasa sekali. Kita bagi yang datang yang sebelum subuh hadir di masjid kita ini, itu sudah banyak bisa lakukan, bisa tahajud, bisa baca Al-Quran. Tiap hari yang datang, atau kalau nggak sempat sebelum subuh, sudah subuh ini nanti kerjakan agak 2 ayat 3 ayat jadi. Yang penting lebar ganti hari ada Al-Quran baca. Karena di sini jelas-jelas perintah Allah Bapak Ibu, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, berarti kan perintah itu, baca Quranku kecil Allah. Kemudian apa lagi kata Allah di sini? Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah solat. Segantian Bapak Ibu, dia baca Quran, awak menegakkan solat. Kenapa kita menegakkan solat Bapak Ibu? Inna sholata tanha anil fahsa'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di salat itu diwajibkan Bapak Ibu. Dan salat yang benar itu akan mencegah perbuatan fahsa dan mungkar. Dan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, memang dua inilah perbuatan yang harus kita tinggalkan. Fahsa itu apa Bapak Ibu? Perbuatan yang ditolak oleh nurani. Fahsa, perbuatan yang ditolak oleh nurani. Itu biasanya yang jorok-jorok Bapak Ibu, yang kotor-kotor, berkata jorok, itu fahsa. Melihat yang jorok, itu fahsa. Membicarakan yang jorok, itu fahsa. Maka kalau ada orang yang sholat, tapi mohon maaf masih menonton yang jorok, masih suka mendengar yang jorok, ada salah dalam sholatnya gitu. Kemudian salat ini mencegah perbuatan mungkar. Mungkar apa? Sesuatu yang diingkari oleh hati. Yang hampir sama itu fasah dan mungkar itu hampir sama. Kalau fasah ditolak oleh hati nurani, kalau ingkar diingkari, kalau mungkar diingkari oleh hati nurani. Seperti mungkar ini apa? Mencuri, berbohong, ghibah, itu termasuk mungkar. Maka orang yang benar salatnya akan tidak mungkin dia berbohong Bapak Ibu. Bertengkar itu termasuk mungkar. Maka orang yang benar salatnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia ada pula kawan berkata, kalau ambo tidak sholat tapi ambo elok. Nah, ada pula yang berkata seperti itu Bapak Ibu. Padahal tidak sholat itu mungkar. Ya, kalau fahsa apa tadi, berkata jorok, ghibah itu juga termasuk fahsah itu Bapak Ibu.
Kemudian mungkar apa tadi? Ditolak oleh hati nurani. Meninggalkan solat itu mungkar. Tidak puasa itu mungkar. Enggak, kalau ada orang mengatakan ambo elok-elok saja walaupun tidak solat, tidak solat itu mungkar, Bapak Ibu. Kemudian apa lagi kata Allah di sini? Wala zikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin anak kita baik, Bapak Ibu, itu Rasulullah ingatkan kepada kita, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahlah, suruhlah anakmu untuk solat ketika dia berumur 7 tahun. Di umur 7 tahun sudah kita suruh dia solat, Bapak Ibu. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrisin. Dan apa kalau kita diterjemahkan ke bahasa Indonesia, wadribuhum itu pukullah. Walaupun sebenarnya bukan dipukul sebenarnya arti itu, Bapak Ibu. Makanya bahasa Arab ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia tidak mudah. Wadribuhum itu kalau dalam bahasa Arabnya, kami baca literaturnya itu dari daraba. Artinya kasih pengertian, kasih pemisalan, kasih contoh kepada anak sehingga dia melakukan sanad. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asri sininan. Ketika dia berumur 10 tahun tidak boleh lagi meninggalkan solat. Di umur 7 sampai 10 wak suruh wak perintah. Di umur 10 tidak boleh lagi meninggalkan solat. Baca kiat-kiatnya agar inyo di umur 10 tahun kau tidak meninggalkan solat lah. Awak lah yang tahu kiat-kiatnya itu. Apakah dikasih pengertian, apakah dikasih hadiah, atau mungkin dipukul gitu. Ini bukan artinya langsung dipukul di sini artinya, Bapak Ibu. Karena kita bisa lihat dari Al-Baqarah 26, Allah mengatakan ayat ribat masalam. Allah beri perumpamaan. Jadi adribut ini perumpamaan, cari solusi agar anak kita paham. Jadi intinya Bapak Ibu, pastikan kita solat, pastikan anak kita solat. Setelah berumur 10 tahun nak ada buliahnya nak solat itu, Bapak Ibu. Mungkin 9 masih bisa kita lihat suruh-suruh. Bila 10-nya nak bulian tak solat Bapak Ibu. Apa lo kok 20 semuanya? Apa lo kok 30? Jadi pastikan anak kita, Bapak Ibu, keturunan kita, menantu kita solat. Jadi kalau misalnya ibu pai salat subuh ke masjid, digedor loh pintu anak tu, Bapak Ibu. Digedor loh pintu menantu tu. Lebarani ibu. Gedor pintu menantu, lebarani. Sultan, bangunlah Sultan subuh. Lebarani kira-kira. Harus berani, Bu. Kan ada orang bertanya ke Ustaz, nak Ustaz beracara pembangunan anak ambo subuh payah bana Ustaz. Tanya kecil Ustaz tu, kalau terbakar rumah ibu, anak ibu lalok bu bangunan tu bu padian. Bu bangunan lah beracara bu siram juga iya. Pasti bangunnya tu mah. Itu terbakar di dunia, Bu. Ku terbakar di neraka, siram lah juga iya nya bangunnya tu mah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.